Mudah-mudahan ini benar-benar kriminalisasi ya, benar-benar, karena saya juga pernah ngalamin 4 tahun lebih anak saya dikriminalisasi. Kan aneh, kasus sepele, kasus gampang dari Polsek, Polres Metro Kota Bekasi, tarik lagi ke Polda Metro Jaya, digelar perkara di Wasidik, dilatih Prapit, lalu gila, 4 tahun baru selesai. 4 tahun. Kasus sepele, kasus gampang, kasus ringan, dibuat bulat, muter-muter. Nah ini kejahatannya, ini kejahatan oknum, bukan oknum, ini kejahatan institusi Polri dan Jaksa. Ya, bukan oknum Pak Alek, bukan. Jangan mau dibodohi, jangan mau terintimidasi oknum. Ya, oke, baik. Siapa yang mau naik nih? Ayo Pak, bela kebenaran. Oh siap, tolong bantu lindungi Bapak ini. Oh terima kasih Mawar ya. Saya akan berusaha, tetap saya ada di jalur yang benar. Benar. Tidak bisa dibeli saya. Tidak bisa dibujuk rayu pakai apapun saya. Ya, terima kasih ya, Floria ya, Floria ya, terima kasih ya. Tidak mau dibeli, tidak bisa tidak bisa dipengaruhi. Saya akan mempelajari dulu. Ada nggak unsur pidananya? Ada nggak unsur pemaksaannya? Ada nggak unsur pengancamannya? Yang pertama. Kedua, ada nggak delik yang menjelaskan, bukti yang menjelaskan bahwa dicemarkan nama baiknya? Ada nggak kalimat seperti apa? Nah kalau memang Nikita Mirzani menyatakan bahwa oh produknya ini jelek, kemudian apa ada ini tidak terdaftar di BPOM, lah benar apa enggak? Kan tentu harus dilakukan investigasi atau dibawa ke laboratorium ya tentang Nikita selalu menyatakan bahwa ini produk berbahaya bagi kulit wajah, kemudian ada jarum suntiknya yang tidak boleh dijual secara bebas di on-commerce atau apa itu ya istilahnya ya, tapi harus melalui klinik. Nah itu memang ada kebenarannya di situ teman-teman. Di pihak Nikita aku yakin ada kebenarannya di situ ya. Nah tapi apakah RG ini punya izin atau tidak tentang mengedarkan tadi? Nah kalau ada izin berarti yang salah BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini negara ini memang udah kacau balau ini. Inilah jadi kacau. Kita nih masyarakat kayaknya bingung gitu loh, dibikin bingung lu kising bener sopo. Kita nih dibuat nggak ngerti gitu. Karena ketidakpastian hukum, maka setiap orang bisa ngomong, termasuk Pak Alek. Bukan menyelesaikan perkara, bukan menciptakan ketertiban, tetapi mengacaukan masyarakat. Kacau nggak kalian? Iki opo ki sing bener sing ndi sih? Mosok nih kita meras. Kalau dia benar, nih kita sebagai public figure katanya setiap dia speak apapun. Oke, terima kasih Mbak Ibu Erlina ya. Dia bisa menyampaikan apapun dan itu memiliki nilai, harga. Terima kasih Ibu Lucia ya. Dia memiliki nilai, speaknya tuh punya nilai. Kecuali satu gelas es teh. Tapi kalau Nikita memiliki nilai. Nah, apakah ketika dia posisinya
itu sebagai Pak yang sedang menyampaikan ada ancam ya tentang kesehatan, atau karena dia punya. Nah, ini sulit pembuktian. Siapa yang bisa membaca otak kita? Nah, itu tugas jaksa, tugas hakim. Nah, sementara polisinya, saya nggak tahu, minta maaf nih, polisinya, krim susnya siapa, penyidiknya saya nggak tahu kan. Hanya Repina Donasio tahu. Nah, ini yang pertanyaannya itu. Lalu kita melihat lagi, kajarinya siapa? Rekam jejaknya bagaimana? Jadi tidak bisa kita 1 tambah 1, nggak bisa. Karena di sini banyak aturan yang baku. Bahwa berkas itu harus melalui ditelaah, digali, kalau ada perbedaan dikonfrontasi antar saksi, antar pihak, lalu harus membutuhkan saksi ahli, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak bisa, oh ini kita salah, oh ini kita benar, saya nggak mau. Ya, jadi pendukung-pendukung Nikita maupun pendukung-pendukung RG, posisi Pak Alex hanya ingin ada di jalur yang benar, ya, jalur yang benar. Jadi masing-masing siapapun yang kita coba angkat, ya, itu selalu membenarkan dirinya sendiri. Nah, itu ketika Pak Alex menginvestigasi satu kasus, ya, itu selalu narasumber tersebut akan menutupi kesalahannya, mencari kebenarannya, baik pihak RJ maupun pihak Nikita. Kalau Pak Alex kasus Riko, apakah demikian, Pak? Nah, kalau saya ini ada yang salah, ada yang keliru, ya, saya sudah di Salemba. Mungkin di Salemba, ya, benar ya, di Salemba. Di penjara saya. Minimal 4 tahun saya teriak. Jaksa Monki tak pajang-pajang fotonya. Ya, mana tak ajak mereka melaporkan saya. Oke, terima kasih. Ayo Pak, bela kebenaran. Terima kasih ya. Saya tolong bantu lindungi. Terima kasih saudaraku ya. Oke, lalu saya bacakan lagi. Sok tahu orang yang terjebak itu gak bisa ditahan, apalagi dipidanakan karena yang jebak itu melanggar. Nah, ini pendapat. Silakan ya, Anda boleh bernarasi ya. Ini merupakan, menurut pihak dari Nikita, ini merupakan jebakan daripada RG. Ya, ini nanti jaksa harus membuktikan bahwa ini bukan jebakan. Pengacaranya tadi, tapi saya lihat tidak ada pembelaan, nota pembelaan yang mengatakan dijebak. Atau saya mungkin kurang menyimak ya, karena terlalu panjang tadi saya tinggal keluar masuk. Teman-teman silakan, siapa yang mau naik? Nggak ada nih. Jadi jangan cuman kita membangun opini, viti-viti, Pak, tolong Mbak Niki, Pak. Oke, baik Mbak Niki ya, Mbak Niki, Pak, terima kasih ya. Oke, nanti tadi sudah saya sampaikan, kalau memang beliau nggak salah ya, Ibu Mega, pasti kita akan bantu. Bukan cuman saya ya, kalau Pak Alex apalah artinya ya. Bagaimana saya bisa menolong Mbak Nikita? Nolong anak sendiri aja nggak bisa. Tapi bersama tim, ya, bersama tim, bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat yang peduli dengan keadilan, ya, yang selalu saya gembor-gemborkan, stop kriminalisasi, stop, ya, Pak Kapolri ya, dan Pak Jaksa Agung ya, stop kriminalisasi. Kriminalisasi itu perbuatan yang biadab ya, temannya setan.